Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Pratama Putra dari kelas Serik 3C, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi pada video kali ini saya bakal menjelaskan ke kalian tentang materi dari tata kelola ke komunikasi. Nah, jadi untuk apa aja yang bakal kita bahas pada video kali ini, itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu ada tata kelola dan kebijakan komunikasi, yang ketiga itu ada proses komunikasi, yang keempat itu ada 7C untuk komunikasi yang efektif, yang kelima itu ada tipe-tipe komunikasi, yang keenam ada gaya komunikasi, yang ketujuh ada feedback atau umpan balik, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Oke, kita langsung masuk aja ke pendahuluan nih. Jadi apa sih itu komunikasi? Singkatnya, komunikasi itu is the process of exchanging information between a sender and receiver. Jadi informasi itu pertukaran informasi antara pengirim dan penerima. Nah, tapi itu tuh bukan semata-mata hanya tentang pertukaran informasi, tapi juga tentang memastikan bahwa informasi itu tersebut dipahami dengan benar dan ditindaklanjuti secara tepat. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke materi intinya yang pertama. Yang pertama itu ada tata kelola dan kebijakan komunikasi. Oke, kita masuk dulu ke tata kelola dulu nih. Jadi tata kelola dalam komunikasi organisasi IT itu the foundation for ensuring that all communication are consistent, effective, and aligned with the organization goal, atau fondasi untuk memastikan bahwa semua komunikasi itu konsisten, efektif, dan selaras dengan tujuan organisasi. Nah, oke, lanjut ke aspek penting dalam kebijakan komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi internal dan eksternal. Yang kedua itu ada penggunaan media sosial. Yang ketiga itu ada keamanan informasi, dan yang keempat itu adalah manajemen krisis. Lanjut ke contoh dari kebijakan komunikasi. Yang pertama itu ada prosedur eskalasi masalah, yang kedua itu ada standar dokumentasi, yang ketiga ada protokol rapat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini lanjut ke materi yang kedua, itu ada proses komunikasi. Jadi di sini tuh ada diagram flow dari contoh proses komunikasi di IT support. Yang pertama itu ada si teknisi ini tuh menerima dulu sebuah request dari si klien ini, kemudian mendiagnosis nih masalahnya untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Yang ketiga itu mendiagnosis atau mengidentifikasi masalahnya lah. Lanjut ke proposal solusi atau solution proposal, itu teknisi itu menyusun dan mengkomunikasikan solusi yang diusulkan. Lanjut ke implementasi. Jadi di implementasi ini, solusi itu diterapkan oleh teknisi dengan komunikasi yang jelas dan langkah-langkah yang diambil. Lanjut ke bagian verifikasi. Jadi pengecekan oleh teknisi untuk memastikan semua masalah itu sudah terselesaikan. Dan yang terakhir adalah meminta umpan balik nih, feedback dari pengguna tentang solusi dan proses support. Oke, lanjut ke 7C untuk komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ada completeness atau kelengkapan. Jadi itu di completeness ini memastikan semua informasi yang diperlukan itu ada semua atau disertakan semua. Yang kedua itu ada consciousness atau keringkasan, menyampaikan pesan secara ringkas tanpa kehilangan esensi. Terus itu ada consideration, mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan pengguna atau penerima, itu dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang keempat itu ada concreteness, menggunakan bahasa spesifik dan menghindari ambigu. Kemudian ada courtesy, itu artinya kesopanan, jadi menjaga nada yang sopan dan profesional dalam komunikasi. Terus yang keenam itu ada clearness atau memastikan pesan itu jelas, bersih, dan mudah dipahami. Dan terakhir itu ada correctness, memastikan akurasi informasi dan tata bahasa atau kebenaran dari informasi itu. Nah, lanjut ke tipe-tipe dari komunikasi. Karena komunikasi ini tidak hanya tentang kata-kata saja, tapi juga dibagi nih komunikasi menjadi dua. Yang pertama yaitu verbal dan non-verbal. Verbal itu meliputi komunikasi lisan dan tertulis, yang non-verbal itu meliputi bahasa tubuh, ekspresi, wajah, nada suara atau paralinguistik. Kemudian ada proxemic, penggunaan ruang, sentuhan atau haptik, dan penampilan. Nah, dalam IT itu ini memahami semua jenis komunikasi itu penting untuk interaksi tim dan komunikasi dengan klien. Nah, lanjut nih ke gaya komunikasi menggunakan model Disney atau dominance, influence, readiness, dan compliance. Jadi si dominance yang pertama itu kita langsung masuk aja ke dominance. Dominance ini jadi dia tuh orangnya tuh memberikan informasi itu langsung ke intinya atau fokus pada hasil dan efisiensi. Lanjut ke influence. Nah, jadi si influence itu user friendly, kemudian menggunakan pendekatan yang ramah dan praktik, memberikan ruang diskusi dan brainstorming. Lanjut ke yang ketiga itu ada steadiness. Jadi si steadiness ini memberikan informasi secara struktur dan bertahap, memberikan waktu untuk adaptasi untuk berkembang. Kemudian ada compliance. Nah, jadi si compliance ini memberikan data dan analisis yang mendalam. Jadi si compliance ini tuh orangnya analitis, berorientasi pada detail, sistematis, terus itu harus akurat. Nah, lanjut ke yang materi yang terakhir itu ada feedback. Jadi feedback ini kuncinya itu ada di sini nih. Nah, feedback itu tuh kunci untuk perbaikan berkelanjutan dalam komunikasi. Karena feedback ini tuh membantu mengidentifikasi kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas dari interaksi. Nah, si feedback ini can include code review, project evaluation, or user satisfaction survey. Nah, jadi dia tuh bisa meliputi review kode, evaluasi proyek, maupun survei kepuasan pengguna. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan organisasi. Penerapan prinsip 7C, pemahaman berbagai jenis gaya komunikasi, serta kesadaran akan perbedaan budaya sangat penting dalam lingkungan IT yang kompleks dan global. Kemudian tata kelola komunikasi yang kuat ditambah dengan keterbukaan terhadap umpan balik menciptakan budaya yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Mungkin sekian dari saya Dava Pratama Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.